Maka manhaj yang ingin saya ajarkan pada kesempatan malam hari ini, kalau Anda ingin tilawah, coba keluarkan tema-tema yang Anda butuhkan, kemudian temukan ayat-ayatnya dan tilawahi itu selama bulan Ramadan. Contoh, rumah tangga misalnya. Fokus, sudah berapa lama Anda jadi ayah? Sebelum ayah kan suami. Sebelum suami kan anak. Ya kan? Baik, dari anak lah balik. Anak, kemudian suami, ayah. Jadi kakek. Sepuh. Dan akhirnya tinggal menunggu. Masuk ke masa pikunnya. Kemudian wafat. Fase 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fase. Kadang-kadang ada orang sudah sampai ke fase yang keempat, gak pengen segera pikun, ke fase 2 lagi, balik lagi. Ya. Tenang Bu, akan saya bahas, tenang. Ya, lihat sini. Anda sudah jadi di mana posisinya? Contoh misalnya, ayo di rumah tangga, kan ada yang jadi anak. Pasti setiap kita yang hidup, pasti punya ayah, punya orang tua. Posisi Anda anak. Posisi Anda siapa? Suami. Posisi Anda apa? Ayah. Kesini sandingkan, istri, ibu, nenek. Ini nggak usah dibahas nih. Sampai sini dulu. Pertanyaan saya, selama Anda menjadi anak selama ini, pernahkah mengeluarkan tuntunan jadi anak sesuai dengan bimbingan Al-Quran? Selama Anda menjadi suami sampai dengan maghrib kali ini, pernahkah mengeluarkan bimbingan dalam Al-Quran jadi suami seperti yang Allah inginkan? Seperti yang Nabi tunjukkan? Mungkin di rumah tangga itu masalah nggak pernah tuntas, bukan antum kurang hebat. Karena antum nggak pernah belajar solusinya. Padahal masalah sederhana. Orang lain, mohon maaf, gelarnya nggak banyak-banyak amat seperti antum. S1 aja nggak lulus, nggak nyampe S1, mimpi aja nggak. SMA aja nggak kedapatan, sekolah sampai SMP. Berumah tangga, puluhan tahun normal-normal aja. Antum S1 lulus, S2 kumlun, S3 summa kumlun, gelar profesor. Masalah nggak pernah tuntas-tuntas. Di luar antum jadi juara, di dalam rumah masalah nggak pernah tuntas. Orang lulusan SMP cuman senyum, masalah selesai. Antum kuliah sampai 2 jam, masalah nggak tuntas. Apa yang salah? Coba dicek lagi. Kenapa tidak Anda kemudian bercita-cita Ramadan kali ini, saya akan keluarkan tentang tuntunan ayat rumah tangga dalam Al-Quran. Maka yang perempuan, yang istri dan ibu, keluarkanlah ayat-ayat tentang menjadi istri dan ibu yang baik. Keluarkan ayatnya. 1, perempuan itu tugasnya apa? 2, ciri perempuan itu bagaimana? Ayatnya keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5. Tilawahi. Begitu Anda selesaikan, koreksi. Ini yang belum saya dapatkan. Ini yang sudah saya hasilkan. Yang sudah istiqamah, yang belum pelajari kembali. Mohon bimbingan kepada Allah. Selesai Ramadan Anda praktekkan. Demi Allah saya katakan, rumah tangga Anda akan tenang. Kalau tidak percaya silakan. Lakukan, rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Antum yang kerja selama ini, kerja. Pertanyaan saya, pekerjaan antum diridhoi Allah apa enggak? Berkah enggak pekerjaan antum? Jangan-jangan selama ini kerja, tapi pekerjaannya menurut Allah enggak berkah. Berkah itu kan ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Bertambah nilai kebaikannya. Kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Sekarang cek antum kerja, pakaian nambah, kendaraan nambah. Tapi penambahan itu mendapatkan ridho Allah atau tidak? Jangan-jangan orang baru punya sepeda. Sepeda itu sudah mengantarkan dia ke masjid untuk sholat, untuk ke majlis ilmu, ya belajar dengan baik. Selain dia juga bekerja. Tapi motor antum tuh, mobil antum, baru sekedar mengantarkan antum ke Taman Safari, ke Ragunan, ke Lembang, ke Puncak, ke mall, kondangan. Kapan antum memenuhi undangan Allah dengan mobil yang telah Allah berikan kepada antum itu? Tuh pakaian-pakaian antum tuh. Orang yang pakaiannya biasa-biasa, dia pakai untuk tahajud malam harinya. Antum pesan sekarang, besok dipakai kondangan, dan itu disimpan lagi di lemari. Kapan Anda pakai ibadah? Dan semua itu akan bersaksi di hadapan Allah. Makanya saya pernah katakan, jangan sampai ada satu helai pakaian pun pernah Anda gunakan, tapi belum pernah dipakai untuk ibadah. Itu berat nanti di hadapan Allah. Saya pernah ajarkan pada Anda, kalau punya titipan pakaian baru, Allah titipkan nih, pakai dulu untuk ibadah. Minimal pakai sholat sunnah. Wudu, pakai sholat sunnah. Salat sunnah wudu, pakai. Begitu sujud, mohon pada Allah, ya Allah jadikan pekerjaan pakaian ini berkah. Jadikan untuk meringankan hisab saya di yaumil qiyamah.
Jadi kalau Anda sudah tidak berurusan dengan pakaian itu lagi, Andanya sudah besar, pakaiannya sudah nggak muat lagi, maka ringan hisab Anda. Orang lain pakai, selesai urusan Anda dengan pakaian itu. Itu alas kaki Anda, berapa kali dipakai untuk berbuat maksiat? Kacamata yang Anda gunakan, berapa kali dipakai untuk berbuat maksiat? Jangan-jangan nggak ada keberkahan di situ. Harap-harap pengen menumpuk harta yang banyak, tapi nggak ada berkahnya. Kumpulin, tabungan miliaran, meninggal. Apa yang mau dipakai? Yang dimakan cuma segitu-gitu aja. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengetahui pekerjaan kita terbebas dari segala hal yang tidak Allah inginkan? Turunkan ayat-ayat pekerjaan. Semua turunkan, apalagi ayo. Ayat-ayat jadi anak, ayat-ayat untuk belajar, ayat-ayat untuk bekerja. Itu kalau Anda praktekkan saat Ramadan, ambil 10 hari yang kedua, lalu keluarkan tujuan Anda, tuliskan temanya. Keluarkan ayat-ayatnya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Pelajari ini semua, dan insya Allah sempurna kehidupan Anda. Kalau sudah cukup dengan masalah ini, pindah ke ibadah. Misal, ada yang mau haji nanti. Kan biasanya Ramadan selesai, Syawal, Zulqa'dah berangkat kan? Manasik berangkat, Zulhijjah haji. Kenapa Anda tidak tilawahi ayat-ayat haji dari sekarang? Keluarkan ayat-ayat haji. Al-Baqarah 196 sampai dengan 203. Petakan. Begitu sampai ke bulan haji, sudah siap Anda dengan semua makna ayat-ayat tadi. Tafsirnya munculkan. Ya, jadi saya sambil keluarkan, misal, saya akan bahas tentang tafsir rumah tangga. Membahas urusan rumah dan tangga. Saya keluarkan ayatnya. Yang harus Anda siapkan, mushafnya. Tambah dengan terjemah. Tambah dengan tafsir. Gak usah banyak-banyak. Yang ringan aja, misal, yang standar, tafsir Ibnu Katsir. Ya. Kalau urusan sosial, tafsir Al-Maraghi misalnya. Kalau mau hukum, tafsir Al-Qurtubi misalnya. Kalau mau yang ringkas padat dari bahasanya, Al-Baydawi. Kalau mau lebih dalam, At-Tahrir wa Tanwir. Ada tafsir Asy-Sya'rawi. Tapi kalau Anda ingin padat, singkat, cari tafsir Ibnu Katsir misalnya. Dari sekarang siapkan. Demi Allah saya katakan gak mahal Pak Bu. 315.000, 3 jilid. Untuk akhirat Anda. Bayangkan, 315.000 sampai ke akhirat. Anda aja isi pulsa 100.000 habis 15 hari. Anda bayangkan, pulsa dunia Anda kumpul-kumpulkan. Kenapa pulsa akhirat Anda tidak tanamkan dari sekarang? Jelas ya? Itu yang pakai bahasa Arab semua, 315.000. Kalau pakai terjemahan mungkin nambah dikit ya. Nah, supaya tidak salah paham, tambahkan. Apa yang ditambahkan? Keterangan ulama, carikan YouTube-nya. Belajar dari situ halaqah tafsir Syekh Fulan tafsir Ibnu Katsir. Jadi Anda buka tafsirnya, kemudian lihat tayangannya, baca Qur'annya, tapi pada ayat-ayat yang telah Anda tetapkan sebelumnya. Untuk yang anak, keluarkan ayat-ayat tentang anak. Untuk yang orang tua, keluarkan ayat-ayat orang tua. Kalau bisa tilawah, bikin program satu keluarga. Pak, Ma, insya Allah Ramadan kali ini kita belajar rumah tangga dulu yuk. Ayo, Bapak bahas rumah, Mama bahas tangga. Nyambung. Pak, Papa Bapak belajar tentang ayat-ayat pekerjaan saja. Keluarkan, tanamkan. Kalau sudah begitu, insya Allah kehidupan rumah tangga kita, termasuk apa yang kita harapkan bisa selesai dengan Al-Quran. Nanti ba'da Isya, saya akan bacakan cepat ayat-ayat yang mungkin Anda butuhkan. Dari mulai tahap yang paling rendah, sampai tahap yang paling tinggi. Saya akan bacakan dengan agak lambat, Anda boleh catatkan, atau nanti tayangan setelah ini, Anda bisa ambil tayangannya, Anda catatkan, dan ayat-ayat apa yang Anda akan tilawahi di saat bulan Ramadan nanti. Siap insya Allah? Baik, saya cukupkan dulu karena sudah masuk waktu Isya, kita tunaikan salat Isya berjamaah, setelah itu kita masuk ke bahasan yang selanjutnya insya Allah.